Komisi Pemilihan Umum atau KPU NTB menggelar rapat koordinasi dengan Forkopimda menjelang Pilkada serentak 2024 tanggal 1 Agustus tahun 2024. Dalam rapat tersebut, beberapa hal yang menjadi sorotan pembahasan yakni terkait dokumen persyaratan kesesuaian visi misi Cakada dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Ketua KPU NTB Muhammad Fuwailid menjelaskan, kesesuaian visi misi tersebut nantinya akan dibuktikan dengan surat keterangan bahwa visi misi dari masing-masing Cakada sudah sesuai dengan RPJMD. Kalau secara material yang menilai itu berdasarkan surat keterangan yang disampaikan, cuma konsekuensinya dokumen yang disampaikan itu oleh KPU akan disebar orang akan menguji sesuai atau tidak dengan RPJMD, kata Fuwailid pada Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Selain itu, dokumen lain yang menjadi persyaratan pendaftaran adalah berkaitan dengan surat keterangan hutang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga. Namun Fuwailid mengatakan tidak ada batasan dari jumlah hutang tersebut yang menghalangi pendaftaran ke KPU. Bagi syarat sedang valid atau tidak valid itu dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga, kita di NTB masuk dalam Pengadilan Niaga di Surabaya, kata mantan Ketua Bawaslu NTB itu. Dokumen lain yang menjadi perhatian KPU adalah surat pernyataan bahwa Cakada tersebut tidak pernah tersandung kasus hukum, yang membuatnya harus dipenjara selama 5 tahun. Hal tersebut dibuktikan dari surat pernyataan yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi. Bagi calon kepala daerah yang kehilangan ijazah untuk mendaftar KPU juga sudah meminta penjelasan dari Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Bahwa dokumen lain yang sah adalah dengan dikeluarkan SKPI oleh dua instansi tersebut. KPU berharap dengan adanya rapat koordinasi dalam penyiapan berkas tersebut, masing-masing Cakada bisa menyiapkan dokumen tersebut lebih awal sebelum masa pendaftaran 27 sampai 29 Agustus mendatang. Dengan beberapa lembaga yang terkait dengan kelengkapan dokumen persyaratan calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Yang kita undang tadi ada dari Pengadilan Tinggi, kemudian Polda, Kejaksaan, Menkumham, Bapeda, dari Kemenag, Dikbud, dan lain sebagainya. Nah, termasuk adalah teman-teman dari partai politik. Tujuan kita melaksanakan rakor ini untuk memberikan satu atau mendapatkan pemahaman yang sama terkait dengan syarat ataupun prasyarat. Yang kita sebut misalnya syarat calon misalnya. Jadi syarat calon misalnya itu dia harus menyampaikan surat SKCK, misalnya surat keterangan percakapan. Nah, di dalam memperoleh SKCK itu ada syarat-syarat yang harus dilalui oleh atau dipenuhi oleh bakal calon untuk bisa mendapatkan SKCK. Nah, itu proses-proses itu yang perlu diketahui oleh teman-teman dari partai politik, ya, agar di dalam menyusun kelengkapan dokumen persyaratan itu bisa disiapkan dari awal. Kemudian dari Pengadilan Tinggi tadi juga sudah menyampaikan ya, bahwa Pengadilan Tinggi akan mengeluarkan surat keputusan itu terkait dengan panduan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.